Oke, nah ini ngebuka gimana tiba-tiba kebuka? Ini kebetulan ngeditnya cuma pakai CapCut doang. CapCut nggak mungkin CapCut. Kita kasih solusi. Najib. Halo Wah, Bang. Ini Najib ini Anda siapa ya? Oh enggak ada. Saya pikir tiba-tiba ada orang. Pulang ngojek. Ini serius nih. Gini, Najib ini akan ngasih tahu gimana caranya. Keren banget nih orang nih, masih muda, 20 berapa? 22. 22 tahun. Ih, kita cuma beda puluhan tahun ya. Beda dikit. Ternyata Beda tahun ya. Sadar diri dong. Jadi ternyata Najib ini ngasih tahu kita dan ngajarin gimana caranya bikin video dengan low budget, video produk iklan, tapi dengan alat-alat sederhana, budgetnya minim. Ini solusi banget buat konsumen yang mungkin nggak pengen bayar gaji pegawai misalnya, atau mungkin nggak pengen bayar freelancer dan mungkin dikerjain sendiri, gitu kan? Atau buat para video editor yang sekiranya lagi buka jasa agensi tapi kecil-kecilan. Yes. Ya Bisa kan? banget. Nah coba deh, di play dulu deh. Ini keren banget deh. Ternyata ada behind the scene-nya. Oke, ini melayang-melayang dan di bawah itu adalah behind the scene-nya, yang di atas adalah hasilnya. Oke. Yes. Oke, set. Oh, ditumpahin tuh. Ya, dilemparin ke bawah. Kayak nebar pur ayam. Ya, oh gitu. Oke. Yes. Dan itu lo bikin semuanya sendiri sama tim atau gimana? Sendiri, tapi kalau beberapa kali ada teman bisa diajak buat bantuin. Oh, oke. Nanti kita bahas ya, berapa kebutuhan budgetnya, alatnya apa aja, idenya dari mana. Yes. Sama tadi yang berikutnya coba deh. Ini ngegantung tuh produknya gimana sih? Itu bukan digantung, diefekin. Bukan. Itu pakai efek. Itu kita editing. Sebenarnya nggak digantung kalau yang ini. Oh, muter gitu? Yes. Pakai apa? Software? Ada alatnya. Alat buat muterinnya dan bisa kita hilangin si alatnya di editing. Oh, yang rotate itu? Yes. Rotate kayak display gitu. Turntable display. Oh. Ya, betul. Oke. Terus itu kain buat apa? Kain buat sebagai properti. Oh, ini ngebukanya. Ya. Buat background, buat properti. Biar lebih menarik gitu hasilnya. Oke. Nah, ini ngebuka gimana tiba-tiba kebuka? Itu pakai efek. Ini kebetulan ngeditnya cuma pakai CapCut doang. Bisa kita coba buat mainin. CapCut nggak mungkin CapCut. After Effect paling. Serius. Pakai CapCut udah bisa bikin video sebagus itu. Dan rekamnya juga nggak pakai kamera ini. Sorry gue potong. Perasaan CapCut belum ada fitur terbaru kayak gitu deh. Udah ada. Udah ada yang terbaru sekarang. Udah dari lama. Bang berarti. Udah dari lama. Tahun lalu ini buatnya. Emang udah bisa oke. Lu dari tahun berapa pakai CapCut? Nggak serius. Emang udah ada ternyata. Enggak. Terakhir gue download tuh memang masih fiturnya tuh memang minim banget. Minim sih. Iya Tapi kan? kalau kita maksimalin, kita coba akalin, bisa dibuat kayak gitu juga sih. Fitur efek emang udah masuk semua di CapCut. Gak semuanya, tapi ada pengakalannya. Jadi kita bisa akalin biar bisa dapetin efeknya tadi sih. Lu jumping kali dari CapCut ke After Effects. Enggak dong. Biasanya gitu. Biasanya kayak gitu. Enggak, soalnya kayak gue kayak gitu, Bang. Di render dulu, abis itu masukin ke After Effect. Oh, lu pakai After Effect juga? Pakai dong. Berbayar atau bajakan? Ya, pakai ditanya. Ini kayak gini-gini pakai ditanya nih. Kan gue cuma memastikan. Bayangkan ketika Adobe-nya nggak ridho kalau lu bajak. Tolong fokus lagi kemari. Sulit Oh, ya. iya. Kalau gitu saya yang jadi narasumber sini, Bang. Oh, iya. Saya jadi narasumber. Tukeran aja gitu ya. Iya, makanya. Lu mancing-mancing. Oke. Terus yang satu lagi coba lihat. Coba klik. Ah itu. Ini apa? Ini produk. Itu bawahnya pakai skincare. talenan. Bukan, itu rotate display, abangku. Itu properti sih, properti. Oke, set. Ini gini-gini mahal loh. Murah. Hah? Murah. Berapa? 100.000 banyak. 100.000. 100.000. Gue selalu beli dong. Keyword lu beli berapa? Gue beli yang 3 juta. Gue tahu itu yang kecil kan. Iya. Yang kecil kan. Emang dipakai buat apa? Itu nggak bisa muter galon, Bang. Bener. Buat apaan fungsinya muter galon? Galon diputar Ada buat yang apa? ada yang enggak. Maksudnya gue tuh tergantung dari beban beratnya. Biasanya tuh kalau misalnya yang kecil-kecil gitu nggak bisa muter yang objek yang berat. Iya kan? Oke. Gue beli yang gede. Enggak, lu buat apaan? Muter galon maksudnya? Bukan gini. Gue beli rotate display itu untuk naruh beban-beban ataupun objek yang berat. Misalnya Oke. gue ngedisplay pakaian gitu, baju yang ada patungnya, Bang, gitu loh, ada patungnya. Itu kan kalau di rotate pakai display yang kecil itu kan gak bakal muter. Gak bisa. Gak bakal kuat, Oke. gak kuat. Gitu. Yes. Dan waktu itu lu gunain juga ketika buka jasa wrapping koper. Ini bandara tau gak lu? Iya. Ya kan yang kopernya muter itu lo pakai juga. Pakai. Oh 3 juta ya, ngapain buatan begituan orang foto video produk jar. Yang enggak kan, itu kan gue pakai benar-benar buat display yang berat-berat. Oke. Gitu. Waktu itu usaha itu.
Enggak, kenapa mesti nanya begitu sih? Ya gunanya lu yang mancing. Oke, balik lagi. Bentar ya, Wo. Iya. Kita bahas nih. Lanjut. Kita mulai dari awal ya, Jip. Artinya gimana caranya lu bisa kepikiran konten-konten seperti ini dan idenya kayak gimana? Kan kadang juga suka blank ya. Meskipun masalahnya ini kan low budget. Meskipun ketika lu ada kamera, terus gimana mulai dari mana sih? Apa yang harus gua lihat? Buka referensi, videonya melayang-melayang. Apakah langsung digantung aja benang gujer gitu misalnya? Pada tahu benang gujer nggak? Itu apa bang? Gue bukan era lu bang, makanya gue nggak tahu. Benang gujer. Agak beda. Bang tahu nggak? Coklat. Nggak ada yang tahu. Coklat yang gujer buat layangan koang. Gak tahu. So muda lu pada lu di sini lu. Benang gujer yang dari bahan gujer. Nggak, jujur gue nggak tahu bang. Buat apa itu bang? Bukan mainan gue masalahnya. Buat browsing juga nih yang coklat buat layangan koang, buat tali kama, buat gantung-gantung itu kuat. Jadi bahan tuh kayak gini coklat gini. Ya tujuannya lu makin gini buat apa bang? Maksudnya kuat, takutnya ada beban-beban yang berat. Jadi lu kalau pakai benang jahit kan takutnya putus. Apa pakai itu maksud gue? Pakai benang kasur bisa, pakai benang jahit juga bisa, sesuai dengan objeknya sih. Kemarin kalau pakai objek yang agak gede, kita pakai 2 titik. Jadi kayak di ujung kanan, ujung kiri pakai benang jahitnya. Oh, benang jahit ya. Oh, toh juga produknya nggak berat ya? Iya. Mostly emang kebanyakan nyoba buatnya untuk produk makanan atau skincare yang nggak terlalu gede-gede banget. Oke, nanti kita bahas ya. Maksudnya ini kebutuhannya apa aja, idenya dari mana dan uangnya berapa. Dan katanya kayak gini-gini nggak mahal ya? Gak mahal, murah banget. Berapa? Budget 300.000 udah bisa nge-cover semuanya sih. Meng-covernya tuh dari sisi mana? Semuanya, kecuali mungkin ya kamera bisa pakai HP, editing pakai HP, buat background atau lain-lain. Loh, 300.000 udah cukup banget. Kamera lighting segala macam 300.000 udah cukup. Kamera pakai HP kan jelek hasilnya, burem. Oke banget. Asal HP sekarang kan kebanyakan udah pakai 4K, asal pakai lighting yang oke, rapih, bisa diatur dengan bagus, hasilnya juga bisa bagus banget. Coba lihat handphone. Enggak, ini memastikan maksudnya handphone kayak gini bisa apa enggak gitu, coba cek. handphone. Oh gitu. Kayak gini bisa nggak handphone ya? Bisa aja sih, tapi ya tentu semakin bagus handphone ya hasilnya pasti bakal lebih bagus sih. Kan ada yang bilang katanya mau pakai kamera handphone yang penting penangkapannya kan dengan cahaya. Ya, kalau fotografi kan. Betul. Atau videografi. Artinya tinggal kuatin cahaya aja. Misalnya lampunya pakai lampu stadion GBK tuh. Agak terlalu terang kayaknya. Enggak kan ngakalin handphone ini. Misalnya bisa nggak tuh seperti apa nanti kita bocorin beda bareng ya dari akhir ya. Coba lihat, handphone lo kenapa luka-luka banyak baretnya di belakang. Ini biar nambel, biar enggak baret-baret. Oh iya kata lu teknik nuklir enggak, salah apa teknik lingkungan kuliahnya di mana? Di Malang, di Brawijaya. Apa hubungannya sama bikin video DIY? Enggak ada sih sebetulnya. Lah terus passion ya? Karena emang kebetulan dulu dari kuliah aku saintek banget sih. Kayak pernah ikutan lomba di kota, OSK, itu kimia. Jadi dulu emang suka banget sama matematika, kimia. Jadi akhirnya kayaknya mau lanjutnya buat saintek. Akhirnya masuknya ke teknik lingkungan. Itu maksud gue tadi kan kita briefing, lu bahas kimia, kok tiba-tiba keluar di kepala gue teknik nuklir. Makanya ternyata kimianya bukan itu ya. Bukan. Oh oke. Terus tiba-tiba kepikirannya sampai akhirnya gue ambil peruntungannya dan ini cuan kan? Bisa banget. Dan lu jadiin ini sebagai monetize ke penghasilan apa enggak nih? Apa cuma hura-hura aja? Sebetulnya masih jadi hobi aja sih. Tapi beberapa kali ada klien yang masuk, nawarin, bisa nggak dibuatin produknya, videonya kayak gini? Oke. Bisa juga buat cuan. Nah, kepikirannya gimana dari lu ngampusnya itu? Apa jangan-jangan lu bikin kayak gini-gini kreatif gini sebelum lu ngampus? Sebelum. Karena emang dari dulu hobi dari zaman SMP gitu, masih kecil. Ada teman-teman itu punya teman-teman itu emang hobinya fotografi, videografi. Coba deh minjem kameranya mereka. Ternyata asik main fotografi, main videografi. Akhirnya coba ditelan dari terus. Awal dari channel Lia, Agung Hapsa, bikin vlog segala macam. Akhirnya baru ketemu tuh ada namanya Daniel Siver di YouTube. Oh, orang luar ya? Orang luar. Dia buat video produk tapi di rumah aja. Jadi itu pas pada waktu pandemi 2020. Jadi pas masih pandemi, semua orang di rumah, itu kan videografer banyak yang hilang job gitu kan. Banyak yang hilang kerjaan. Akhirnya dicari deh solusi buat bikin video tapi di rumah aja. Akhirnya nyobain deh buat dan ternyata asik. Nah, saya bisa dapat cuan juga. Oh oke. Lu kenapa gak masuk DKV?
Biasanya apa sih? Multimedia gitu ya? Multimedia, DKV. Atau apa sih? Kayak begini-begini, sekolah perfilman. Perfilman bisa. Berarti lu pelajarin Nirmana dong kalau bisa begini. Cuy gaya banget. Kan gue bilang dia kan gak ngambil DKV. Jadi makanya gak belajarin Nirmana, Paul. Makanya kan tadi bilang kenapa gak ngambil DKV kan. Berarti pasti bisa belajar Nirmana juga. Kenapa? Soalnya iya. Nirmana kan mesti dari desain dari awal, Jar. Bang, gue kan ikut DKV. Dan gue punya temen yang gak ikut kuliah tapi belajar Nirmana. Bisa tuh? Bisa. Bagus. Makanya gue kaget kalau misalnya lu gak ngikut DKV terus belajar kayak gini. Kan pasti dalam pikiran gue dia belajar Nirmana juga. Iya, maksudnya Jarwo begitu. Cuma gak mesti lah, Jar kan. Iya, makanya maksudnya alami. Gitu. Alamiah tuh maksudnya dari lahir gitu ya. Enggak alami. Alamiah tuh gimana kalau boleh tahu? Salah penyebutan. Alamiah. Oh, alami versi syariah. Enggak, alami aja. Oh, ya oke. Abis itu kenapa lu ngambil itu maksud gue? Hobi. Karena emang fun aja sih. Dulu emang videografi itu buat pengalihan kalau capek di kuliah, capek di kelas, bikin video deh gitu. Karena emang hobi, seneng banget gitu bikin video. Berarti bisa dibilang cuannya nggak gede dong, karena lo bisa membaca peta bahwa ngapain gue ngambil kayak begini. Jangan-jangan ini nggak bisa mengubah masa depan gue. Awalnya bikinnya gitu, tapi kemarin kita coba terus berjalan sambil konten juga, dipasarin sambil di konten, ternyata rame juga. Orang yang tertarik gitu ya, nggak dipasarin, nggak coba ke kantor-kantor atau ke kafe-kafe, ada aja gitu yang masuk. Bisa nggak dibuatin video kayak gini? Bisa banget gitu. Jadi kayak sampingan sambil kuliah, sambil nyoba ngerjain kayak ginian. Oke, ini sebelum bahas masalah sampingan lo ini ya, artinya gue agak out of topic bentar nih. Tadi lo bilang teknik lingkungan. Yes, teknik lingkungan. Apa yang lo lihat dari teknik lingkungan sehingga sekiranya tanpa mengecilkan teman-teman yang ada di sana ya, cuma ini penasaran dari sisi gue seorang awam di lingkungan ini ya, ke depannya ngapain lo? Di TL gitu ya? Iya, di teknik lingkungan. Maksud gue prospeknya gitu ya? Gue nggak tahu. Maksudnya kalau di Fajar mungkin berpikir Jarwo nih panggilannya, berpikir oke, gue ngambil ke teknik lingkungan biar bisa nyiram-nyiram tanaman di seluruh Jakarta. Enggak gitu sih. Bisa jadi. Oh enggak begitu. Enggak gitu. Tapi apa tuh? Di TL kita belajar banyak sih. Paling banyak sih kebanyakan tentang limbah, sampah, cara ngolah sampah, lalu juga bisa untuk climate change. Lagi ramai banget isu-isu climate change. Batu bara gitu kan. Itu bisa kesana juga, perpipaan dan lain-lain sih. Luas banget teknik lingkungan. Dan pertama kali masuk di teknik lingkungan itu menarik banget sih. Banyak-banyak ilmu baru, insight baru yang didapatin. Kayak baru tahu ketika masuk TL kalau Indonesia itu, aku bukan data geek gitu yang suka ngeliatin data, tapi kayak baru tahu kalau Indonesia itu negara nomor 2 dengan penyumbang limbah terbanyak ke lautan gitu. Waduh. Makanya kayak pas masuk TL, oke, hal itu emang harusnya udah jadi concern bersama gitu. Bukan cuma anak-anak TL doang, tapi harusnya buat semua orang di Indonesia gitu kan. Cuma ternyata emang concern orang ternyata belum ke lingkungan gitu. Ya mungkin kemarin pas pandemi concernnya fokus ke kesehatan gitu. Padahal lingkungan juga perlu diperhatiin juga gitu. Iya dong. Itu yang dipelajari di sana sih. Limbah, lingkungan dan lain sebagainya. Jarwo waktu itu pengalaman kuliah di itu sedot tinja apa aja waktu itu ya? Dialamin. Bang Al, tolong dihapus itu. Diedit itu. Nggak kirain kan waktu itu ngurusin lingkungan juga sampai ke tinja-tinja. Makanya kan gue tabayun. Siapa sih ngurusin lingkungan nih? Enggak. Oh enggak. Gue pikir waktu pengalaman kerja jadi sedot tinja. Itu pekerjaan mulia loh, Jar. Berarti lo. Iya, enggak boleh gitu, enggak boleh gitu. Itu banyak loh. Bapak-bapak kita yang pekerjaannya di sedot tinja itu berjuang untuk nafkahin keluarga. Benar, ada juga yang benar-benar sampai bersihin selokan kan, sampai nyebur. Iya, betul banget. Nah, makanya coba kita bersih dulu otak-otak kita deh. Selain tadi yang kita bahas mengenai bersihin tinja, lingkungan dan segala macam. Nah, bersihin dulu mindset gue. Gimana caranya lu bisa jadi fokus ke sini sampai akhirnya lu clear sebersih itu bahwa ini ada rezekinya nih, misalnya. Paling kelihatan sih sejujurnya aku lebih seneng atau kayak passionnya gitu ya. Passionnya emang suka buat kontennya. Dibanding di videografinya ternyata lebih asik kayak kontennya, sharingnya, prosesnya. Bisa ketemu orang-orang baru gitu. Bukan hasil akhir cuannya? Bukan. Cuan dari dulu nggak pernah jadi fokus aku sih kebetulan. Jadi beda sama lu Bang yang mikiran cuan mulu ya. Enggak, mungkin kan bapak ibunya dia orang kaya dulunya kali sekarang. Gitu. Sekarang enggak. Hidup dari orang tua kayaknya. Kebetulan dulu ya bisa dibilang aku kayak orang standar aja gitu. Orang biasa-biasa aja, orang tua bukan yang kaya melintir gitu, tapi bukan juga yang kesusahan gitu. Makan cukup, segala macam cukup, buat sekolah juga aman, uang jajan ya walaupun gak banyak-banyak banget, cukup banget gitu buat aku. Dan karena aku juga
punya hobi ini, yaudah aku coba jalanin, tapi nggak prospeknya nggak ngejar kecuannya gitu. Tapi lebih ngelihat asik nih gitu. Bikin konten bareng sama teman-teman, main bareng, akhirnya bisa ketemu banyak teman-teman baru juga di Jakarta, di Malang, di segala macam. Definisi bersyukur begini Jaro. Maksud gua yang penting besok bisa makan alhamdulillah. Jangan seperti ada salah satu kenalan saya. Siapa tuh? Ikutan lomba pencarian co-host. Dapat hadiah 10 juta. 10 juta. Banyak banget ya. Banyak ya. Pas ditanya 3 hari habis. Aduh. Maksud gua apa sih yang lo cari gitu? Sampai lo nggak bisa dapat Anda. Maksudnya ini bisa dia aja nih. Lo bilang katanya udah habis 10 jutanya buat bayar cicilan apa segala macam. Ya itu kan bener-bener darurat, bukan dipakai yang enggak. Apa buat beli tadi turntable bukan? Iya lu habisin buat yang buat alat yang buat itu pas belum ikut ginian. Muter galon kali waktu itu beli, iya kan? Oke. Nah, terus sekarang tujuan lo ke depan adalah lo, let's say gini. Apakah banyak klien yang lo bantu atau cuma hura-hura doang? Tadi kan lo bilang katanya gue seneng prosesnya apa segala macam. Atau bangun personal brandnya ketika udah puas, udah di like, di komen, artinya konten gue benar-benar berhasil nih. Apa sih goalsnya? Goalsnya tentu dari dulu gitu ya. Hal yang pengen aku kejar ya tetap namanya orang, organisasi, bisnis bisa hebat, organisasi bisa hebat, orang bisa jadi hebat. Dilihat dari manfaatnya gitu. Apakah bisa merubah industri atau bahkan lebih jauh lagi merubah orang kan. Jadi kayak dari dulu itu jadi titik poinnya sih. Jadi kayak ternyata pas nyoba kemarin juga terutama kayak pas pandemi diundang beberapa kali webinar segala macam. Asik banget ternyata bisa sharing sama teman-teman, sama orang-orang baru, bisa sharing-sharing apa yang aku tahu. Walaupun masih dikit banget gitu ilmunya, cuma bisa sharing-sharing sama yang lain juga itu asik banget. Iya. Kenapa? Kenapa tuh juga? Nggak, saya pikir Anda mau nanya. Iya. Jadi blank aja. Nah, Anda gunanya apa di sini? Tadi kan udah mau nanya, gue kasih porsi, gue mundur. Barusan tadi mau ngomong, Ya tapi udah udah dijawab duluan sama doi. Gitu coba apa? Mau nanya apa? Nggak usah dibahas lagi. Tadi sudah dibahas sama dia. Anda kan co-host. Maksudnya Anda jadi harus tahu mau kayak kemarin. Kacau nih. Kayak kemarin di roasting gue. Enggak, bukan. Guys, gue di roasting guys di sini guys. Sama Amar, waktu sama yang Quran kebutuhan khusus tuh kan anak pinter banget, cerdas. Ngalir masuk. Sama Ilham masuk set gitu kan waktu itu sama Bang siapa Ilham tuh? Yang Hipmi tuh. Masalahnya tadi pertanyaan yang tadi tuh udah diambil semua sama dia, maruk. Sabar. Saya agak mikir dan nyesel kok dia juara 1 gitu. Anda ternyata gak ada kerjaannya di sini. Coba gue kasih porsi dah. Ayo kerja coba. Gimana? Gimana? Lu mau nanya apa? Ayo. Dari tadi tuh gue pengen nanya Bang, masalah perihal apa dengan keterbatasan suatu alat. Bagus nih. Dengan keterbatasan suatu alat ternyata orang tuh bisa menjadikan sesuatu hal yang luar biasa kayak Bang Nazif ini. Mana pertanyaannya? Ini baru mau nanya. Itu kan statement. Iya, itu gue nungguin. Nah, ini mana tanda tanya? Nah, jangan dipotong dulu nanti hilang. Masih prolog. Ya, okay. Nah, masalah kayak gini. Apakah memang harus pakai kamera terus? Karena memang kalau gue dari pribadi nih Bang Najib ya, kalau kita pakai kamera terus, ya impactnya tuh begitu-gitu aja di jalur situ aja nggak akan bisa bagus. Karena memang peruntungannya tuh 2 habitat. Contohnya misalnya ini bahasa simpelnya guys ya, biar lu semua pada ngerti gitu loh. Iya. Kan kalau dia kan pasti nggak ngerti, maka harus disederhanain bahasanya. Masalahnya gini Bang Najib, gimana tuh? Kita kan apakah segitu pelitnya para konten kreator untuk bisa make alat yang low budget melulu gitu loh. Padahal kan udah tersedia gadget-gadget yang mumpuni walaupun harganya agak mahal ya gitu ya. Dan juga bisa kita maksimalin. Kenapa harus pakai itu terus gitu loh? Itu tuh maksudnya apa? Itu apa? Iya, low budget. HP gitu loh. Kan kamera kan DSLR juga kamera, Jaro. Bukan, masalahnya kan ini kan peruntungannya beda Bang. HP dengan kamera kan peruntungannya beda. Terus jadi intinya pertanyaannya adalah kenapa harus pakai HP terus gitu loh? Ada kamera-kamera yang murah. Iya. Kan sebenarnya kan itu kan memang nggak maksimal untuk dijadikan buat suatu alat bikin konten. Kalau aneh pribadi ya, kalau dari mindset pribadi ya. Kalau HP gitu loh. I see. Kenapa harus pakai itu terus? Apakah memang mengetatkan budget gitu kah atau gimana gitu loh? Itu balik. Iya. Ngerti maksudnya kan? Sedikit. Paham. Gimana Bang? Enggak sih. Coba lanjut dulu. Itu balik lagi ke orangnya sih. Maksudnya kan kita
videografi itu kan modelnya gede, ya kan? Ya, Kamera, let's see, kamera gitu ya. Banyak banget itu kamera-kamera yang emang harganya tinggi gitu. Kalau mau cari 4K pasti di atas 10 juta gitu kan. Itu anak-anak SMA, anak-anak kuliahan. Itu uang 10 juta mending buat makan gak sih? Buat bayar kosan gitu kan. Jadi kayak ya kita mulai bikin video yang bagus, itu kan gak harus dari alat yang mahal banget gitu ya. Walaupun kalau punya alat, ya kenapa nggak dipakai juga gitu, gak masalah gitu. Misalnya udah punya kamera, punya orang tua, ya maksimalin gitu. Tapi kalau adanya HP pun juga bisa gitu. Nggak jadi terbatas, bukan jadi pelit juga. Tapi emang apa yang kita punya, ya itu alat terbaiknya gitu. Betul. Maksudnya gini Jarwo, nambahin lagi. Artinya ketika sekarang lagi hadirnya Najib di sini, itu ngasih tahu buat teman-teman yang mungkin keterbatasan alat. Bukan berarti nantinya juga dia nggak upgrade. Tapi maksudnya dengan awalnya dia nabung, dapat satu klien dipuasin dengan alat sederhana. Nanti abis ini kita bahas teknisnya ya. Siap. Kayak apa aja yang perlu disiapkan dan mana yang sekiranya klien butuhkan. Apakah melulu digantung-gantung pakai benang atau segala macam. Mungkin ada kreatif-kreatif yang lainnya kan, tapi mungkin tetap DIY atau mungkin secara biaya yang rendah gitu kan. Kebutuhan alat apa adanya, kardus atau apa segala macam. Tapi sebelum itu gini, maksudnya tuh nantinya ketika memang udah banyak klien, nggak memutuskan atau mematahkan semangat buat teman-teman yang memang ngebangun agency dari nol atau jasa video editor, videographer, tetap begitu ada uang baru ditambah, ya nggak sih? Iya betul. Tujuannya betul kan banget. itu sebetulnya. Betul banget. Nggak tahu ya kalau memang ternyata goalsnya memang dia udah punya harta miliaran tapi tetap diproduksinya dengan alat-alat sederhana. Gue nggak ngerti. Mungkin dia punya tujuan lain. Let's say biar gue tetap dapat portofolio dengan alat sederhana, gue tetap catchy nih hasilnya. Biar relate gitu ya. Iya kan, nah itu tuh mungkin beda-beda tujuan ya. Tapi yang dimaksud di sini kan, lu ngerangkak dari nol sampai akhirnya lu punya mimpi nantinya punya PH sendiri misalnya. Tetap sih ujung-ujungnya juga pasti lu bisa ada 4K, 5K. Tentu. Gitu-gitu gak sih? Siapa sih yang nggak mau punya upgrade diri yang tuh lebih bagus lagi ke depannya? Kecuali dia ya. Maksudnya kan beda-beda orang kan. Ada yang pengennya stuck gitu kan. Oke, lanjut abis itu. Gimana? Siapa yang nggak pengen upgrade Jarwo? Iya. Ya kan, maksudnya tetap. Tapi maksud gue tahapan berikutnya apa nih? Kayak misalnya lo nabung, terus dapat ya minimal dapat standar nilai 7 lah. Bahwa nilai 7 anggaplah misalnya berapa? Lo dapat secara bersih duit atau mungkin cash flow atau apapun itu dari omset atau revenue. Dapatnya misalnya 3 juta atau 2 juta gitu. Ketika lo mau upgrade, apa yang didahulukan? Kan itu kan pelan-pelan ketika stepnya kita pengen naikin valuasi kita. Alat apa dulu yang perlu dibeli gitu ya. Makanya tadi pertanyaannya Jarwo lumayan bagus lah. Betul, apakah harus kamera terus yang bawah apa segala macam? Itu mungkin. Nah, dengan lu punya budget sekarang nambah gitu, apa lu masih mau terus-terusan pakai gitu terus gitu? I see. Apa yang pertama kali lu utamakan? Karena ada bang begitu. Gue punya temen udah dapat cuan banyak, pakai ini aja terus lah gitu. Sampai benar-benar pakai gitu terus. Terus duitnya kemana tuh? Ya gua nggak tahu ya. Mungkin kalau pikirnya dia gitu, dia tetap pakai gitu, pakai kamera pakai handphone terus. Cuman memang handphonenya ya lumayan mahal juga. Oh, yang mana? iPhone misalnya, contohnya kayak misalnya handphone yang bagus ya pokoknya. Tapi kan bisa juga kan digunakan 4K-nya si iPhone. Bisa banget. Itu maksud gue. Itu kan juga jadi investasi, Jarwo. Iya, tapi kan terbatas, men. Terbatas sih, tapi kan bisa dimaksimalin juga. Cuma kalau tadi ngejawab pertanyaan Bang Dery gitu, alat apa dulu gitu. Yang pasti kalau di bidang fotografi, videografi, poin paling pertama, obviously harus punya kamera atau punya HP tadi kan. Yang pertama harus punya lighting. Lighting juga gak harus mahal-mahal banget gitu. Kayak kita gitu, DIY gitu ya, indie filmmaker gitu ya. Itu pakai lighting yang murah juga. Namanya kayak Medio segala macam di Tokopedia, di Shopee segala macam. Murah banget gitu, kayak 200.000 udah dapet. Itu bisa didapetin langsung ubah 180% langsung bikin videonya lebih oke banget. Iya. Medio yang mana nih? Yang kotak atau yang kotak bisa? Yang ada cangkang si hitam apa namanya? Yang dipakai masuk buat lampu Philips, lampu kayak gitu. Iya itu. Oh itu oke tuh ya? Itu oke banget buat mau mulai gitu ya. Yang kadang yang kain putih di depannya lecek kan? Kalau kelamaan dilipat. Betul sih. Ya kan tahu gue. Misalnya dia kerjanya dia nggak punya studio, akhirnya kan takutnya rumahnya kan sempit. Iya, dibongkar pasang ya. Dibongkar pasang, dia lipat dulu.
dimasukin ke dalam satu tas, tapi mungkin lama dia nggak produksi karena mungkin mager apa segala macam. Pas dibuka lecek Bukan ya. lecek tuh ada garis. Iya betul. Yang itu. Yang itu. Itu bagus banget. Jadi kayak Sama kayak gini nih. Ini godok, man. Oh, godok. Godok. Ah, udah bangga ya. Begini nih. Heeh. Kalau mulai keluar bangganya begini nih. Makin gede. Loh, palanya. bukan maksud gua kan ini kan stay di sini. Oh, Kan ngapain dilipat, ngapain diturun-turunin. Maksud gua begitu. tapi ini gak lecek bang. Gua nggak tahu. Ini kan si tutupan, malah nih anak-anak ini kan yang buat ininya kan. Tutupan tapi lu uol begini. Sekelas kasih solusi guys. Gila ini 300.000 kasih solusi. Emang gua berapa 300.000? Enggak. Guys. Lampunya 2 juta. 2 juta. Iya. Ganti yang 5 juta. Oh iya. Di sini doang ngomong ya. Soalnya mah pengetatan budget. Gitu. Pakai dibocorin. Di spill. Ntar dipecat jadi co-host. Baru juga mulai. Iya, oke. Ayo lanjut. Oke. Ya itu sih. Pertama pasti harus lighting sih, kayak kalau pertama kali kita mulai bikin konten, bikin video walaupun pakai HP, kalau lightingnya bagus gitu ya, pakai lighting video softbox dideketin, karena semakin deket semakin soft gitu hasilnya. Jadi enggak Lo budget nggak yang kasar. kotak ya? Bisa yang Yang kotak, kotak bisa ya. yang kotak. Tapi itu juga bisa di-upgrade lagi nantinya. Buat aku pribadi juga nyoba beli yang oktagon segala macem. Tapi emang yang murah, yang udah oke juga, kotak cukup gitu. Oktagon yang kayak gini kita punya cangkang oktagon kan? Yang gede ya. segi 8 kan? Betul. Ya, cuma nggak dibutuhin di sini karena kebutuhannya buat Podcast ya. podcast. Betul. Kita punya Sesuai yang kebutuhan. kita ya. buat di luar itu. Artinya itu pasti diutamakan si lightingnya. Lighting. Pertama lighting. Kedua, kalau udah punya lighting yang oke, kalau buat video produk ya, sebetulnya Display. itu tadi bisa turntable display namanya. Itu kayak produk alat yang sederhana banget, harga juga murah kayak di Tokopedia, Shopee segala macam, 100.000, 200.000 itu udah dapet yang oke banget, Lo bisa bukan, dipakai buat muterin produk. bukan kamera. Kamera, maksudnya tadi pertama kan? Kamera HP. Pertama, obviously udah Oh. harus punya kamera atau kalau adanya HP bisa pakai HP. Iya, maksud gue gini kan HP. Abis itu kan lighting dimagusin. Iya. Gue pikir balik ke kamera lagi buat misalnya kamera SLR atau segala macam. Jadi langsung ke yang lain. Jadi kameranya di nomor 3 berarti. Iya. Soalnya kan kalau kamera kan paling murah kamera berapa deh gitu. Lengkapin dulu propertinya bang. Iya. Lengkapin dulu Soalnya propertinya. kamera yang paling murah itu kan kayak dapat di angka 4 juta yang udah oke gitu, 600D misalkan Canon, itu udah bersyukur banget gitu kan. Iya. 4 juta gitu. Tapi kalau kita make duit yang murah gitu, budget 100.000, 200.000, mending beli kayak tadi turntable-nya dulu, beli properti kain yang 15 ribuan, background 15 ribuan di Tokopedia segala macam ada gitu. Jadi itunya dulu, karena emang kalau mau langsung ke kamera kan jauh ya gitu, 4 juta. Tapi kalau emang selanjutnya setelah propertinya udah siap, yang murah-murah aja gitu karena buat awalan, baru obviously kamera Mulai yang ya? bisa interchangeable, lensanya bisa dilepas, DSLR, mirrorless. Intinya mulai dari yang bisa dijangkau dulu dengan Ya. budget rendah, ya rangkak naik gitu ya. Iya, bener. Dan kenapa harus turntable sih? Maksudnya yang rotate si muter itu kan. Maksud gue bukan berarti ini adalah sebuah hal yang template ya. Terus habis template tuh semua juga pakai, terus tiba-tiba yaudah lu gak usah gitu, lu cari inovasi yang lainnya. Enggak, tapi maksud gue itu memang syarat sah. Sebuah produk tuh harus yang muter-muter gitu ya. Sering banget gue nemuin video-video muter. Even udah diproduksi sama PH besar ya. Iya. Misalnya iklan produk lah, sebut aja apa gitu misalnya. Ya kan, terus tiba-tiba kan selalu kayak muter gitu. Kenapa sih buat secara teknis tuh buat ngedetailin bentuk produknya? Apa sih? Iya. Itu kan produk itu 360 derajat kan, muter kan. Kalau kita cuma nampilin bagian depannya Depan doang, flat bang. audiens itu nggak bakal tahu detail gitu produknya seperti apa sih kalau keseluruhan gitu kan. Jadi fokus utamanya untuk nunjukin 360 derajat dari produknya. Gitu Dan juga sih, menambah daya nilai looks-nya. ya estetika Iya, juga lebih estetika. asik lagi sih, lebih bagus lagi, lebih menarik lagi. Lebih keren gitu jadi. Meskipun gak harus kan. Gak harus. Mungkin lo bisa shot dari samping, shot dari kiri kan. Iya. Bisa banget. Manual itu gitu. Cuma emang kayak jadi cheat code gitu. Kita pakai turntable langsung bisa bagus kita hasilnya. Jadi kayak buat pertama kali mulai ya bisa banget buat coba-coba pakai yang ada aja, coba ambil angle-angle yang menarik, tapi itu kayak semacam cheat code buat langsung dapat video produk yang asik gitu hasilnya. Okay. Karena dengan turntable itu tadi Apa tadi apa? turntable. Apa tadi? Turntable. Enggak, tadi lu bilangnya torn. Itu kan salah ke blab. Oh, iya. Maklum. Iya. Karena dengan turntable tadi Oh. ditambah dengan angle-angle kamera tuh jadi lebih wah tuh. Yes. Pastinya. Dan obviously ditambah dengan editingnya nanti. Itu sih. Secanggih apapun alatnya, ya, Mm-mm. ujungnya berakhirnya di editing. Iya. Ah, masa
Iya. Nah kalau dari awal udah bagus, editingnya biasa aja, ketolong. Berarti kalau gitu gue buat asal-asalan aja, bisa gak lu ngedit jadi lebih bagus? Ayo gue buat asal. Itulah gunanya orang-orang seperti kita. Kenapa? Yang sering Anda bantai. Tuh Bang Al tuh di balik kamera tuh matanya ngantuk banget guys. Ngejar di suruh ngedit. Lah bener, maksud gue gini, iya gue percaya, suatu sisi percaya dengan adanya editor yang handal, dia pasti bisa nolong lah dalam tanda kutip. Cuma kan ada kalanya juga, gue pernah dapat statement dari editor, kalau dari mentahannya udah hancur, gue mau ngakalinnya gimana? Gue sepakat guys itu, gue sepakat. Tadi lu yang jadi gimana? Tadi lu maunya mana sih? Tadi lu bilang itu juga gue pernah mikirin kayak gitu bang. Maksudnya pernah lu harus baik-baik ini yang penting tergantung editingnya. Iya maksudnya. Nah, lu jadi sepakat sama gue. Kayak contohnya kayak gini. Kalau gue ngambil video ya bang Ale ya, video gitu bang ya. Kalau misalnya lu minta ngeditnya, 4K gitu ya, editing 4K. Tapi kalau misalnya Bang Al ngasih ke gua udah 4G bukan 4G 3GP. beda server, beda. Kalau udah 3GP formatnya. video yang mana? Ya video 3GP lah atau enggak resolusi 360p, lu mau ngedit pakai 4K juga tuh nggak bakalan bisa men. Gitu. Iya. Jadi setuju banget. Karena jadi intinya alat juga mendukung. Waktu itu pengalaman Anda bikin video yang di depan pintu rumah. Narasumbernya di sini. Enggak di gang itu. Yang mana sih? Oh, saya pikir Alif TikTok. Saya pikir Alif TikTok. Iya benar Alif banget. Cepmek. Ini bajunya. Oh, sorry ya. Gimana ini? Udah capek banget denger kayak gitu. Tambah udah kamu nanya terus bunyi begini guys. Takut. Aduh. Untung gak dibawa ke ruangan. Tuh mainan tuh sebel banget. Fokus. Belum selesai. Apa tadi nanya apaan? Udah tadi. Oh udah tinggal dijawab. Statement. Coba. Apa tadi? Tuh kan. Lupa tadi Gua aja nggak muter ngerti. bingung. Enggak tadi nanya. statement gue ngasih statement yang berakhir dengan apa tadi. Terus nanyanya apa? Enggak ada. Salah co-host gue. Salah host. Habis itu pas produksi. Yuk kita bahas teknis. Ya. Propertinya, apa yang dibutuhin, idenya dari mana, tetap referensi dari video-video yang udah beredar. Ya. Paling mudah sih kalau kita yang baru mulai, ya pasti dari yang udah ada gitu. Dari orang-orang yang udah sering buat video produk lama gitu. Kita liatin hasil-hasil mereka, portofolio mereka, bakal jadi nambah ide kan. Cuma yang pasti namanya industri kreatif gitu kan, videografi gitu. Ya pasti kita harus coba untuk explore lebih lagi gitu. Kita udah ada ide A gitu. Kita coba lagi, siapa tuh bisa jadi B, siapa tuh bisa jadi C gitu segala macam. Jadi ide bisa dari referensi tentunya, tapi harus juga pasti kita explore lagi pas lagi syutingnya. Oke. Studio deh kita masuk. Oke. Ini kan nggak perlu pakai studio yang besar ya? Nggak perlu. Jadi misalnya ruangan di pojok apa segala macam dan meja. Coba bisa lo jabarin satu persatu nggak sih? Dan properti apa yang paling ngena gitu? Oke. Mungkin cerita dulu pertama kali aku bikin video produk itu di kamar aja. Jadi kayak kamar. Itu aku kamar berdua sama adek gitu ya. Kamar mungkin 4x5 gitu berdua sama adek. Ada kasur, ada 2 lemari. Itu kayak di pojokan banget itu ada meja. Meja buat laptop sebenarnya biasanya. Laptopnya aku singkirin. Aku tempelin buat backgroundnya pakai karton. Kertas karton. Oke. Karena murah. Kertas karton gitu. Kalau beli background yang bagus itu kan mahal ya harganya lumayan gitu. Buat anak-anak sekolahan, anak-anak kuliahan. Jadi kemarin kita coba pakai karton 2000-an gitu di fotokopian. Karton putih gitu? Karton hitam ya. Kenapa hitam? Karena hitam looksnya lebih elegan, lebih masuk aja sih. Buat teknis editing ngaruh juga nggak putih sama hitam buat cropping, masking gitu-gitunya? Iya, lebih ke proses syutingnya sih. Kalau putih gampang kotor segala macam gitunya sih, jadi repot. Kalau hitam kan kalau ada kotor-kotor dikit nggak terlalu kelihatan kan. Jadi kayak lebih mudah untuk dibuat bagus gitu. Kenapa nggak hijau buat green screen? Bisa sih, cuma kan ya kemarin lagi adanya buat hitam, coba pakai hitam aja dulu. Oke. Terus background tuh. Yang kedua, makainya properti sederhana tadi. Kayak misalkan turntable, dipakai buat muterin produknya. Udah sih. Jadi pas proses syuting itu simple banget. Lebih banyak mainin di kameranya, nanti di editingnya. Jadi pas pertama kali nyoba mulai, cuma pakai tadi background kertas karton doang, 2000-an gitu di fotokopian murah banget. Terus make turntable. Beli di Tokopedia waktu itu aku, kalau bisa di Shopee juga, bisa di TikTok Shop segala macam. Murah, 100 ribuan gitu. Udah dapat yang lumayan banget, bisa muter secara otomatis. Jadi nggak ngeribetin kita gitu. Ya. Kan ada juga sebetulnya buat turntable yang manual, namanya kayak Lazy Susan. Itu bisa kita puternya manual. Biasanya dipakai buat kayak masak. Nggak stabil.
Kan Ya, kadang power betul, betul, orang betul, kan kadang-kadang betul. kekencengan, kadang ke Ya betul, makanya kebanyakan orang lebih seneng untuk rekomendasiin turntable ini. Jadi kayak dari cuma pakai turntable, pakai kertas karton, udah rekam pakai kamera waktu juga masih kamera murah gitu, EOS M10 gitu. kalau pakai itu. Dulu pakai itu. Rekam paling pakai gerakan kamera, pakai jenis-jenis shot, jadi divariatifin biar gak ngebosenin gitu hasil videonya gitu kan. Udah gitu, simple banget gitu proses syutingnya pertama kali. Oke, kenapa harus pakai mirrorless? Tadi kan lo bilang EOS M10 itu kan mirrorless betul. Yes, mirrorless betul. Abang adanya itu tapi mau pakai yang mana aja nggak masalah. Kebetulan aku adanya itu sih. Jadi kayak Oh. ya adanya itu ya udah gitu dipakai yang paling Maksimalin bagus. ya. Maksimalin pakai yang ada. Dan juga kebetulan waktu itu makanya HP-nya jelek banget jadi ya kurang bagus gitu hasilnya. Sejelek apa sama Ini HP yang di pojok sana? Enggak, gua kan nggak body shaming, gua udah ngomongin handphone lo. kan Kenapa lo body shaming jadinya? Sejelek apa sama ini? Berarti lu duluan. Tolong SJW serang dia ya. Hah? Kan gue bilang maksudnya handphone. Iya. Kenapa jadi orang ya? Oh, Iya, lu iya. jadi orang. Iya. Aduh. Ya. Apaan? Tolong SJW feminis jadi ini. Waduh. Serang dia. Oke, sekarang boleh dong video-video yang memang ternyata lagi rame apa bahkan lu juga nggak cuma sekedar pengembangannya DIY ya, tapi ternyata lu juga traveling, lu ambil shot, Iya. hyperlapse. Hyperlapse salah satu teknik videografi yang aku senang banget sih buat itu yang atas. Nah ini kanan coba, ini atas. sekarang kita masuk ke ranah yang ketika upgrade kita udah punya uang misalnya, terus pengembangan videonya seperti apa. Nah ini nih. Jalan Namanya kaki hyperlapse. 1 kilometer bolak-balik. Iya, kenapa orang-orang tuh kan kayak gini-gini kan sampai berapa panjang dia jalan. Gue sering banget nemuin deh kayak di SCBD lah apalah segala macam. Ada yang jalan. Ada yang jalan lagi kayak Iya. enggak, maksud gue dia ngapain gitu loh. Seniat itu jalan tuh Nggak jalannya rekam ini. pas di SCBD tuh dari mana? Semarang. Kan gue nanya Jarwo, kan gue Agak nggak tahu. jauh, agak jauh Gue nggak kayaknya. tahu. Tahu nggak jalannya jauh banget tapi cuman dibutuhin cuman berapa menit ya, detik ya? Gak nyampe 1 detik. Hah? Ya ini cuma berapa detik nih? Gak nyampe mungkin 1 detik kurang. 1 menit kali. Enggak. Enggak, kurang dari 1 menit. Kalau total hasilnya iya, tapi kayak satu klip paling cuma 1 detik, 2 detik, 3 detik. Emang gak terlalu panjang. Jalan sesuai 1 kilometer. Oh karena di ngebutin nih jadinya. dicepetin. Iya, karena dicepetin. Ini kayak asik aja sih pas lagi main-main kemarin ke Papua, ke Jogja. Coba deh buat pakai HP aja gitu sambil jalan. Rekam hyperlapse kayak gini. Apa sih itu fiturnya di Premiere tuh? Lupa Apa? gua. Apa? Buat apa? Stabilizer. Bukan yang buat tuh Buat apa? lebih smooth tuh apa? Oh, bisa pakai Transisi. frame blending. Frame blending ya. Frame blending ya, itu bisa buat bikin lebih smooth. Cuma ini paling penting kalau bikin hyperlapse sih lebih ke stabilisasinya sih. Nah tekniknya katanya lu jangan keluar fokus dari titik tengahnya ya. Ya, betul. Jadi lu mau kayak goyang kayak gimana pun, misalnya kayak gini nih. Misalnya lu mau ke arah kanan, lu tetap di si objeknya ini tetap di tengah kan. Ya, Misalnya betul, gini lu tetap betul, di betul. tengah. Jadi jangan kayak lu kasih loss kanan kiri kayak Ya, gitu. betul. Jadi Dan kayak pas sesimpel itu atau gimana lagi? simple sih. Kayak aku biasa buat hyperlapse kayak pakai HP aja gitu. Di fitur HP kan kamera bisa kita klik lama gitu kan di kameranya. Itu buat munculin titik fokus utamanya. Jadi ketika kita lagi syuting gitu ya, lagi jalan maju ke depan, itu pastiin aja gitu objeknya ada di garis kotak kuningnya. Iya. Gimana titik lama gue nggak kebayang bro. Bisa Bang. Jadi kayak pas lagi buka kamera, Video. video betul. Terus mesti diapain? Tahan lama di objek yang mau difokusinnya. Misalnya gue ke sini nih, Tumblr SBC Skin. Boleh. Lama. Tahan lama muncul kan titik kuning tuh. Dia bakal stay Oh di sana. iya, AF lock. Yes, lock. Itu ke lock tuh. Kunci dari fokus sama exposure-nya bakal Terus ke kalau lock. gue geser dia akan di sini nggak? Maksudnya geser. Itu maksudnya jadi sebagai titik poin sih. Jadi pas kita lagi syuting tinggal mastiin aja si objeknya ada di kotak kuningnya aja gitu. Jadi kayak simple aja sih buat ngebantu. Terus gunanya kayak anak zaman sekarang yang Oh ya. Itu lu Bang, itu lu. Nih kayak gini-gini nih. Ini bukan kasih solusi nih. Kasih apa berarti? Kasih apa? enggak kan maksudnya ada Kacau, yang kasih ada yang kayak kacau, gitu-gitu. Katanya itu biar keren. Itu apa sih maksudnya? Itu lebih- mungkin kalau yang lu maksud begini-gini itu pakai stabilizer yang apa namanya sih kayak rotate muter gitu, kok gue jadi blank ya. Apa Duduk gimbal? sama lu gue Gimbal. jadi ilmu desain gue jadi blank. Lebih ke gimmick sih Iya kan kayaknya. kayak gini set. Itu transisi kali. Iya kan buat transisi ya. Transisi kebanyakan ya. Terus kenapa harus diserot di? Coba bentar, tadi lu gue bentok ya. Ini gue bentok. Enggak kenapa harus di tak teng Itu teng. kalau tadi misalkan Enggak di ya? bawah gitu ya, kayak trik buat bikin Sep video, gitu ya. rekam foto gitu ya, bikin foto.
Itu biasanya orang suka balikin HP kan. Kebanyakan buat angle-nya. Itu buat apa sih gaya-gayaan? Angle-nya itu ada Angle. fungsinya. Jadi biar si kameranya itu lebih rendah daripada Oh. objeknya. Jadi kayak kita bisa ambil low Coba. angle gitu. Coba gue cek yang tadi ya, misalnya gue coba. Play. maksudnya jadi Coba ya. Coba gue lihat nih, tadi yang di anak-anak zaman sekarang gitu-gituin, hasilnya kayak gimana gitu kan, gue pengen tahu. Tuh. Kok jelek? Karena objeknya Enggak, bukan ininya lu lihat deh. seming. Enggak, ini loh. Bukan hasilnya. Nih, Oh. katanya kan biasanya gitu-gituin bagus. Coba Najib. Coba nih, set. Coba ya. Set, kita lihat nih bareng-bareng. Tuh, kok hancur? Oh, nanti pas editing ya. Pas editing. Biasanya kalau kayak gitu itu pas lagi blurnya di-cut. Jadi itu bisa pindah ke video selanjutnya. Oh, itu buat transisi doang. Kebanyakan buat transisi. Tadi kan ngomong transisi. Bukan, maksud gue gini, Jarwo. Kan tinggal digini doang kok transisi. Stop. Ya bisa. Bisa. Maksudnya Bisa gitu. peruntungannya bisa dipakai manual ataupun di editingnya. Betul. Peruntungan apa peruntukan? Peruntukan. Aduh, Tadi lu bilang peruntungan. peruntukan. Kalau peruntungan buat nyari cuan, profit. Peruntukan. Oh. Jadi Gimana tadi peruntungan. lanjut fokus. Masih banyak yang mesti dibahas, men. Apa coba bahasnya? Ya udah lanjutin aja dulu tadi. Maaf ya kalau episode ini tidak ada manfaatnya semenjak kedatangan dia ya. Mohon maaf. Masalahnya hostnya juga kacau. Mohon maaf. Oke, abis itu selain hyperlapse apa sih yang bikin menarik sebuah tayangan-tayangan video sehingga kita tujuannya kan revenue, tujuannya cuan ya, omset. Salah satu. oke. Salah satunya iya. Oke, maksudnya kita ngomong secara psikologis dan secara fitrah manusia yang dimana kan untuk nafkah. Manusia. Iya dong, untuk nafkah, untuk kebutuhan hidup apa segala macam. Ya. Artinya gimana cara trik-trik video zaman sekarang untuk memuaskan klien sehingga klien berpikirnya kalau gue dari sudut pandang klien, lah ini mah udah pernah gue pakai, lah kenapa gue harus pakai lo? Kan rata-rata semua jasa sama ya bro. Maaf ya, oke lah di luar skill set dan tool set. Oke, alat yang dia pakai sama knowledge yang dia punya. Tapi kan pasti kan hasil mah ya begitu-begitu juga. Ya. Kebayang ya maksud gue ya. Terus kira-kira apa sih sekarang yang bentuk kreatif video-video yang lagi naik atau mungkin yang bisa menjadi pilihan alternatif sehingga outputnya maksimal dan keren gitu? Banyak sih. Kayak dari dulu gitu ya, zaman 2018 kalau zaman-zamannya Sam Colder gitu ya. Sam Colder. Sam Colder itu apa? Itu dia tuh artis. kayak misalnya sering nyiptain. Oh ini konten kreator, Konten kreator ya. YouTuber. Oh oke. Dia tuh YouTuber sering dari nyiptain luar. preset ya. Salah satunya. Jadi emang salah satu cara untuk bikin video lebih estetika gitu, lebih menarik bisa dari warnanya gitu. Jadi kan biasa kalau kita rekam video ya udah gitu normal aja biasa gitu. Nah, kayak Sam Colder ini dia semacam menginisiasi generasi kreator gitu ya, videographer untuk care juga nama sama color grading. Iya. Jadi sama warna videonya. Jadi gitu. si Sam Colder ini bang, dia tuh lebih memfokuskan untuk ngebantuin para kreator agar lebih mempermudah cara kerjanya kita lebih cepet ya. Gitu, seperti itu. Jadi lewat apa cepetnya? Apa aja dia nyiptain preset, dia nyiptain preset warna, color grading. Jadi bisa dipakai sesuai dengan tesnya dia di samping. Iya. Cuma sebetulnya bukan Sam Coldernya yang buat, tapi Iya. fansnya dia suka sama looksnya Sam Colder, dia coba buat sendiri. Namanya Loot gitu, preset warna buat video. Jadi Oh kayak iya preset yang di Lightroom kan? bisa Lightroom, tapi kalau buat video kan ya buat di Premiere Pro, buat di VN gitu. Jadi salah satu pertama tadi di warna gitu. Iya. Kedua, balik lagi Sam Colder juga transisi gitu. Jadi kita bisa mainin proses dari perpindahan klip 1 ke klip 2 itu transisinya harus smooth. Transisinya harus bagus gitu. Itu juga bisa. Dan obviously yang paling pasti gitu storytelling gitu. Jadi harus punya storytelling yang oke gitu. Bukan cuma asal shoot, asal ambil gambar di mana aja, tapi harus ada intentionnya gitu, ada tujuannya gitu, ngambil gambar itu buat apa, Contohnya? fungsinya buat apa. Contohnya misalnya? Misalnya kayak gini tadi kan. Gue lah hasil jalan-jalan 1 kilometer tapi menghasilkan kayak gini. Lalu ceritain otomatis si audiens pengen nunggu hasilnya. Ya. Itu maksudnya Salah satu story. ya bisa. Dan ini kan jalan kaki 1 kilometer bolak-balik demi hyperlapse misalnya. Ini buat konten kan. Ya, betul. artinya kan ini kan ada story di sini kan. Betul, Orang betul, pengen betul. tahu nih sejauh apa sih dan lu ngapain objek apa aja footage-nya gitu yang kan. diambil gitu Yang ya. diambil apa aja, nah sehingga ternyata jadinya kayak begitu. Oh itu juga dibutuhin ya. Iya, Nggak butuh iya. cerita. Kalau beauty set masih rame gak sih? Kayak Masih rame sih, cuma emang kayak udah agak kurang gitu. Jadi orang nggak terlalu peduli banget sama hal kayak gitu. Mungkin entusias yang emang suka banget sama videografi mungkin yang masih care. Tapi kayak audiens mungkin nggak terlalu banyak banget gitu yang terlalu care ke sana. Tapi masih
tentu masih dibutuhin buat B-roll gitu. Ketika kita lagi ngomongin misalnya tadi ada apa SBS Skin atau segala macam, lagi ngomongin produknya gitu ya, daripada cuma nampilin muka orang lagi ngomong gitu kan. Itu penting tuh. Tampilin produknya biar kelihatan gitu. Oh, ini produknya sambil diomongin. Gitu Oke, kan. ini lagi era rame dan maraknya konten kreator. Ya, Banyak yang bangun personal brand alright. di sosial media apa segala macam. Ya. Ternyata dia punya tim. Mm-mm. Minimal timnya misalnya video editor atau videografer dia merangkap. Ya. Ketika si konten kreator tersebut menjelaskan sebuah produk yang memang ternyata relate sama personal brand yang lagi dia bangun, Mm-mm. bahas tentang branding, marketing, legal, semuanya rata-rata begitu. Pertanyaan gue sebenarnya gini, apakah memang harus dikasih footage? Kan rata-rata gitu ya, abis ngasih hook 3 detik, ternyata inilah cara yang paling ampuh buat naikin followers. Ya. Tiba-tiba langsung masuk footage. Ya. Yang ngambil di apa itu dan namanya video-video, ambil footage, ngambilnya di mana Pexels, ya, Oke. dan seterusnya gitu. Stock footage gitu ya. Iya, stock footage. Maksud gua pertanyaannya sebenarnya 2 ya. Yang pertama, apakah itu adalah menjadi syarat mutlak penunjang keindahan sebuah video sehingga orang gak boring kalau cuma jelasin lewat si konten kreator tersebut? Dan yang kedua, ketika memang ternyata iya menggunakan footage, ngambil gratis dan lain sebagainya, terus di mana penempatan footage-nya? Banyak orang menggunakan B-roll tadi, tapi ternyata nggak pas. Di sini juga beberapa kali revisi karena pengalaman gue menjadi creative director di sebuah perusahaan itu kadang concern banget. Biasanya kan kalau ngomongin net 86 atau berita yang mau diwawancarain menterinya, suara menterinya udah masuk duluan. Ya, oke. Misalnya footage Mas yang lain gitu ya. iya kan, tiba-tiba ada suara menteri, ya kami sih amatin sekarang perubahan ekonomi di negeri kita ini, masuk langsung ke gambar si yang apa yang lagi narasumbernya dibicarakan gitu. dibicarakan. Mungkin si menterinya siapa, misalnya Pak Anies atau Pak Sandiaga Uno atau dan seterusnya lagi bicara. Ya. Ya kan, atau mungkin ngakalinnya lagi banyak orang yang nggak tahu terkait B-roll tadi di footage itu adalah sebelum dia ngasih omongan. Kalau versi gua dulu atau ngedirect beginian ya di ranah kreatif gitu ya, tentang video yang memang kalau mau diputar si B-roll atau footage-nya, dia ngambil si shot orang yang mau ngomong dulu. Dia VO talent dulu, ngejelasin tiba-tiba gue mau wawancarain lo nih. Lo-nya lagi megang mic tapi suaranya masih di mute kan. Lo dulu videonya doang dulu, abis itu ngambil ke footage lain, baru mungkin balik lagi atau let's say stay, baru masuk ke suaranya yang asli plus videonya. Maksud gue kan teknik-teknik itu kan juga banyak orang yang nggak paham menjalankan timeline tersebut dalam storyboard ya, sehingga videonya alurnya indah dan nikmat ditonton. Nah, lu punya teknis-teknis tersendiri gak sih? Apakah masih kepake yang pola-pola seperti itu atau gimana? Obviously masih kepake sih. Terutama kayak misalkan ini buat konten gitu segala macam itu kan orang itu kayak kemarin nemu quotes gitu dari salah satu coach gitu, Ko Agus itu nemu quotes dari majalah kalau life intention span dari manusia itu lebih rendah daripada intention span dari goldfish. Tuh, gue nemu tuh ikan mas. Kan? Ikan mas, makanya kayak tuh keren tuh. Kaget banget tuh. Statementnya. Ikan mas itu 9 detik intention span-nya kan. Kalau manusia cuma 8 detik gitu. Makanya kayak orang itu gampang banget terdistraksi gitu kan. Dari awalnya lagi ngerjain apa, tiba-tiba muncul notifikasi atau lagi muncul apa. Ada ide apa. Betul. Jadi emang salah satu cara untuk bikin orang tetap engage, bikin orang tetap nonton gitu kan. Karena emang teknik untuk videografi biar lebih menarik, biar bisa orang tonton, ya tadi gitu. Ada perubahan-perubahannya gitu, nggak monoton. Perubahan dari visualnya, tadi disampaikan perubahan dari audionya gitu, suaranya. Jadi bisa macam-macam. Kalau dari visual tadi, dari stock footage, dari videonya, beauty shot. Bisa juga make motion graphic gitu. Teks-teks yang menarik gitu. Bisa juga make ya mungkin background yang asik gitu. Jadi kayak visualnya dimainin biar orang itu wah tiap berapa detik itu ada perubahan jadi nggak bosan gitu sih. Gitu. Kebayang aja gue ya. Maksudnya arti gue ini kan lagi rame, gue nggak tahu terkait video yang memang ditonton. Lu pernah gak sih nemuin satu video yang tiba-tiba baru beberapa detik langsung bosen, boring? Gara-gara terlalu banyak dijelasinnya sama si konten kreatornya. Makanya ngakalinnya dikasih footage. Betul, kan betul, mungkin lo ngambil gratisan atau mungkin lo niat ngeproduksi sendiri. Betul. Gitu kan. Artinya disitulah poin-poinnya. Tapi kalau kebanyakan footage menurut lo gimana? Isinya VO doang berarti? Salah juga? Gak masalah. Itu kan balik lagi ke video seperti apa sih yang mau dibuat gitu kan. Dan ditujukannya buat siapa? Makanya kayak kalau konten, kalau aku pribadi sih ngelihatnya kayaknya lebih bisa trust gitu. Orang kalau pemirsa gitu, audiens gitu, bisa lebih trust kalau muncul muka gitu. Tapi bakal bosen kalau cuma muka doang gitu, ngomong doang. Kecuali emang storytellingnya, cara pembawaannya asik gitu kan. Kalau gue rasa sih di-combine bang. Biasanya sih betul.
Untuk Lebih enak beberapa segmentasi tertentu ya. Iya betul, makanya biar bisa nimbulin trust, muncul muka juga, tapi tetap tadi pakai visual yang lain juga, beauty shot, B-roll segala macam. Dan main detik tuh di editing juga ngaruh ya. Kadang kita lihat iklan-iklan zaman dulu aja sebenarnya orang-orang zaman dulu tuh PH zaman dulu tuh pinter-pinter juga. Artinya di zaman sekarang gue agak sedikit lucu dalam tanda kutip ngelihat satu konten kreator yang ternyata polanya masih dragging. Masih kayak malas ditonton gara-gara mungkin shotnya kelamaan di satu objek tertentu. Gitu kan. Nah makanya kan di era sekarang kan gue sering nemu anak-anak Gen Z ketika lagi ngejelasin, mengedukasi dia punya konten bagus banget sih ya. Artinya sekarang pace-nya harus cepat. Harus cepat, fast pace ya. Harus cepat, tak gitu kan. Ngambil footage-nya cuma sedetik, 0,5 detik, 2 detik gitu. Ternyata sebenarnya pola zaman dulu tuh udah dipakai ya. Cuma gue gak ngerti kenapa di era millennials bahkan baby boomers atau mungkin yang tua sekalipun harusnya dari zaman dulu dia udah terbiasa dengan informasi seputar video-video advertising yang dia serap, dia konsumsi di TV atau mungkin dimanapun ya, di bioskop pada saat itu misal gitu kan. Tapi kenapa zaman sekarang seolah-olah tuh kayaknya Gen Z, bukan kita main gap generation ya, tapi dia punya tips yang oke banget nih. Gua nih formula terbaru nih, mainnya cepat lah. Zaman dulu orang-orang zaman dulu iklan-iklan dulu ada Indomilk atau mungkin Attack, itu shotnya cepat-cepat banget loh. Tep. Nah berarti kan udah dipakai dari dulu. Sebenarnya udah dipakai dari dulu. Recycle ya. Nah maksud gua ini perkembangan emang begini mulu, atau berarti shot-shot yang lebih dari 3 detik udah nggak bisa kepake lagi dong zaman sekarang? Enggak sih. Itu bakal balik lagi ke targetnya. Jadi kan kayak kalau kita mau nunjukin produk, kalau terlalu cepat juga nggak bakal kelihatan kan. Tetap perlu ada shot yang emang bisa menunjukkan cara detail gitu. Agak lama mungkin 5 detik segala macam. Jadi tapi balik lagi ke behavior dari audiensnya kan. Audiens sekarang tadi balik lagi ke attention span 8 detik langsung terdistraksi gitu kan. Ya mau gimana pun ya harus bisa banyak perubahan, harus bisa ada banyak dinamika biar bisa lebih menarik lagi, bisa lebih orang mau engage gitu kan. Oke, kita bahas berarti teknisnya storyboard. Hook itu masih banget kepake ya. Zaman sekarang kan kayaknya banyak konten kreator juga menginformasikan seputar edukasi materi dia tentang hook. Di 3 detik pertama mungkin hooknya bisa dibilang mungkin headline atau mungkin apapun ya. Kalau di radio namanya top of the hour atau top of minutes gitu. Kalau di stage juga salah satu nge-hook juga kan. Ketika TikTok bikin satu fitur stage, terus tiba-tiba ada video yang lagi viral gitu kan, itu kan nge-hook. Iya nih gue lagi liat rame, tiba-tiba dikomentarin sama konten kreator. Betul. Maksud gue hook itu tadi udah mungkin versi lu 8 detik apa segala macam. Isinya apa sih sebenarnya? Kalau gue mungkin karena berangkat dari orang marketing atau copywriter gitu ya, itu biasanya kita tulis dengan headline istilahnya. Ya kan, ternyata begini caranya bikin begini. Bagaimana sih caranya begini? Kalau versi lo sebagai video editor apa sih hook? Ada banyak sih. Mungkin kayak misalkan dari konten dulu ya. Dari konten kan banyak banget gitu. Jenis-jenis hook yang bisa dipakai. Misalkan kita ngajin pertanyaan dulu gitu. Apa sih? Gimana sih rasanya tinggal sebagai seorang pekerja tambang gitu? Orang jadi penasaran ya. Oh ya gimana ya rasanya gitu kalau tinggal di tambang gitu. Dari pertanyaan bisa. Atau juga dari fakta, kebalikannya gitu, pernyataan gitu kan. Tahu nggak sih kalau Indonesia itu negara dengan polusi ataupun limbah sampah di laut gitu terbesar kedua di dunia gitu. Keren. Orang langsung wah, apa emang gitu ya gitu kan. Orang langsung tertarik gitu. Atau bisa juga dari transformasi. Dari awalnya kayak gini bisa berubah jadi kayak gini gitu. Jadi transformasi orang wah bisa berubah gitu. Bisa kebanyakan dari dipakai untuk gym ataupun segala macam, untuk videografi juga bisa. Jadi orang bakal penasaran tuh gimana caranya tuh prosesnya dari yang awalnya seperti itu bisa berubah menjadi lebih bagus gitu. Banyak before after gitu ya. Before after. Kalau gue simpulin berarti keren nih insight nih. Kalau gue simpulin dari 3 ini adalah ketika si kreator ngelempar pertanyaan. Berarti tadi kan pertanyaan dulu ya. Pertanyaan. Lalu si audiens pasti responnya dengan pernyataan. Ya. Kalau yang kedua, ketika kreator lempar dengan pernyataan, berarti respon dari audiens pertanyaan. Bisa jadi, betul. Ya kan, kalau yang ketiga dengan konsep transformasi. Ya. Artinya orang jadi pengen tahu before-nya gini, after-nya kayak gimana. Betul. Nah ini hook loh. Maksudnya gimana? Ternyata di pola marketing juga sama polanya. Kepake ya? Kepake. Mungkin gue mewakili orang-orang dari memang background dari branding marketing gitu ya. Artinya ketika lo di headline ngasih pernyataan, itu munculnya pertanyaan tuh. Nah ternyata headline atau hook yang dimaksud ini adalah harus punya fundamental yang kuat. Yang sifatnya harus pernyataan dan pertanyaan. Contoh, ketika lo bilang tadi pernyataan misalnya
faktanya di Indonesia begini. Ah masa sih? Kau jadi nanya kan? Iya, Si betul, audiens. betul. Nah itu berarti hook yang sukses. Bisa, betul. Menurut gue. Bisa Iya kan? berhasil. Iya berhasil. Sampai akhirnya dia bisa mengeluarkan output yang seperti itu dan di-feedbackkan sama si konsumen atau audiens dengan lawannya atau paradoksnya. Ya, oke. Ketika lo kasih pertanyaan, mungkin misalnya apa jadinya ya? Atau benarkah NFT itu bermasalah? Benarkah kripto itu salah, haram dan lain sebagainya? Terus tiba-tiba kata si audiens, enggak lah, gue pakai. Nah, jadi pernyataan deh. Dia udah punya opini sendiri gitu Iya. ya. Ya. Tapi kan tetap ditonton ujung-ujungnya. Karena dia penasaran dari sisi kreatornya gitu ya. Iya, nggak mungkin. Menurut gue, benarkah NFT itu adalah pekerjaan atau investasi yang buruk? Nanya kan? Ya. Si audiensnya langsung, enggak lah, enak aja loh. Jadi jadi pernyataan. Pernyataan. Ya. Mereka udah punya opini sendiri buat ngebantah ataupun juga buat setuju berarti kan sama pernyataan. Oke, berarti inilah yang dinamakan dengan hook ya. Iya. Soalnya masih banyak yang salah nih orang-orang dan teman-teman Walaupun semua nih. Hook juga kan bisa banyak banget ya. Tadi kan mungkin 3. Yang lainnya mungkin bisa tadi kayak podcast gini mungkin kebanyakan makanya preview gitu. Paling menarik klimaksnya sebelum nyampe klimaks ditampilin di awal gitu kan. Biar orang oke, menarik nih. Oh ya, tapi langsung dibalikin dari awal lagi gitu kan. Oh, highlight. Highlight, preview. Bedanya preview sama highlight apa? Kalau bahasa lo preview. Aku biasa lebut preview sih. Ya sama aja gitu. Oh, gua highlight. Oke. Highlight bisa juga gitu kan. Atau kalau yang aku suka juga karena emang banyak bikin kontennya di edukasi kayak tips gitu. Tips untuk bisa tidur lebih cepat gitu lah. Kayak misalkan segala macam gitu. Jadi orang, oh ya, aku pingin tidur lebih cepat gitu. Aku pingin seperti itu. Aku pingin bisa mencapai itu. Nah, mereka bakal penasaran gimana sih caranya untuk bisa mencapai itu. Jadi kan hook itu modelnya banyak banget. Tapi emang tadi beberapa contoh yang paling oke gitu. Coba Anda dari tadi nggak ngerti kan maksudnya kan? Ya ngerti kan, menyimak dulu dong. Kalau memotong kan nggak sopan seperti Anda nanti. Iya. Ini kan memastikan bahwa ini obrolan yang memang udah di ranah production. Maksud saya, Anda dari tadi apa dari kesimpulan obrolan kita berdua? Ya hook itu penting untuk menggait. Ini bagus nih. Oke, terus siapa duluan ya? Anda. Lanjut. Ya hook itu penting guys, ya untuk bisa menggait suatu audiens ya, lebih menarik untuk meneruskan konten ini layak ditonton apa enggak. Nah, contohnya misalnya ya seperti konten ini layak ditonton apa enggak gitu. Contoh hook yang misalnya lu dapetin pengalaman lu udah Jarwo. Misalnya ada video yang boring. Ciri-cirinya orang lu paling malas dari sisi yang mananya misalnya. Kalau gue sih ngeliatnya gini bang, kalau misalnya gue lagi nonton video terlalu banyak komen ya Bang Nazif ya, ataupun misalnya gambarnya flat itu aja dan lebih banyak dialog, itu biasanya langsung gue skip bang. Bosen gitu ya. Bosen banget. Contohnya gimana misalnya? Kan banyak yang gaya-gaya gitu monolog tuh biasanya. Storytelling gitu banyak ya. Dr. Indrawan Nugroho, Iya. Ferry Irwandi, Bang Zahid Samosir kan bagus gitu. Lebih contoh ke Storytelling dokumenter sih gue lebih nggak terlalu. Apa misalnya pengalaman lu nonton National Geography atau Animal Planet gimana? Tadi kata lu dokumentari. Ya pokoknya intinya kayak dokumenter yang terlalu banyak gambar flat jalan gitu, terus banyak dialog gitu tuh biasanya gue udah langsung skip beberapa menit. Karena gue lebih suka yang ini bang, lebih suka yang blow up segala gambarnya lebih banyak ataupun warna-warna. Blow up tuh apa? Maksudnya blow up tuh di blow up di media atau? Bukan, maksudnya. Tadi blow up tuh Anda bilang blow up gitu. Artinya gini, ada suatu gambar ya, terus lebih banyak gambar 1, gambar 2, gambar 3 itu banyak variasinya gitu variasinya. Itu gue lebih suka seperti itu daripada yang harus flat datar gitu terus disertai dengan dialog itu bikin gue ngantuk bang masalahnya. Iya itu tuh. Betul, ini kan dari sisi audiens ya. Jadi ngakalinnya di samping tadi saya juga kurang paham maksudnya blow up tuh apa ya. Maksudnya di blow up di media kan maksudnya diangkat. Kan biasanya gitu. Iya, tadi kurang nyambung itu bahasa, ya. Itu bahasa. Ini masalah bahasa doang sih guys sebenarnya. Keluarnya susah, di depan dia tuh keluarnya susah. Gimana tuh menanggapi hal seperti ini? Iya, itu balik lagi kan behavior audience gitu kan. Orang-orang mungkin ada aja pasar yang emang sukanya tenang gitu, pelan-pelan footage-nya. Oke. Tapi ada juga bahkan kebanyakan gitu ya, kebanyakan audiens sekarang emang seneng banyak variasi gitu ya. Tadi fast-paced gitu dibilang Bang Dery. Harus cepet gitu, cut gitu. Kalau lagi ngomong nggak boleh ada jeda, nggak boleh nafas gitu kan. Nah itu tuh Gen Z kenapa sih di Gen Z tuh istilahnya video-video sekarang tuh era lu lah, lu kan Gen Z nih. Kan balik lagi bang, era taste. Iya, maksud gue Anda nih khawatir Anda menjadi perusak ekosistem. Maksud gue
Masa napas haram sih bro di video bro? Nggak ada napas bro. Chandra Liao jadi ikut-ikutan. Tak ngomong tuh nggak ada napasnya. Masalahnya durasi guys. Masalahnya itu masalah durasi. Kita kalau nonton terlalu lama juga kita bosan. Ya, Dan dia tuh nggak ngerti. Semenjak Gen Z hadir aja sebetulnya. Iya betul. Spasi dirapetin. Dihilangin semua. Mau nggak mau kan gue jadi ngikutin pola Gen Z kebutuhannya. Gara-gara generasi Anda muncul di permukaan ini. Coba emang kenapa sih nggak boleh napas ya orang ya? Itu balik lagi ke salah satu metrik yang paling penting di sosial media, ini pasti tahu juga Bang Dery. Retention rate kan. Retention rate semakin orang bosen nonton video, mereka langsung cabut kan. Jadi seberapa lama orang mau nonton video kita? Apakah bisa sampai selesai? Apakah cuma sampai setengah gitu kan? Anggap lu buka HP deh Bang ya. Lu buka HP. Terus lu ngelihat nih flat datar. Nggak ada yang menarik tuh. Udah lu skip, lu matiin tuh HP-nya. Langsung matiin lagi ya. Tapi gini bro, dari Seperti zaman yang tadi tadi gue bilang yang bahasa salah guys. Blow up itu tadi. Iya. Kalau misalnya ada yang menarik, kayak ada variasi gambar atau percikan segala macam, itu kan lu menarik. Itu prok tuh mesin handphonenya hancur. Bukan, maksudnya aduh gimana bahasanya guys. HP-nya pecah. Iya prok gitu. Tadi lu bilang ada percikan. Maksudnya ada sesuatu yang menarik langsung bisa menarik mata itu. untuk saling Iya cuma kan merespon gini gitu. bedanya. Zaman dulu orang millennials, baby boomers, dulu kan masih menggunakan pola seperti itu aman-aman aja kayak tenang, ngejelasin videonya tenang, presentasinya mau menjelaskan. Oke guys, gimana? Sehat? Masih bisa nafas ya? Masih bisa napas, masih bisa basa-basi. Gen Z hadir boro-boro nanya kabar kita bro. Karena memang nggak sabaran. Ya. Orang zaman sekarang tuh nggak sabaran Bang. Instant Makanya gratification. Lu lihat misalnya Mas Indra Uno, Mas Sandiaga Uno, iya kan? Berarti lihat deh, itu daging banget loh. Betul. Bukan gue menyudutkan kemana-mana ya, tapi artinya kalau gue lihat video-video Pak Bi, Mas Indra Uno, Sandiaga Uno, Pak Anies Baswedan, dan seterusnya gitu ya. Gue lihat video-videonya Pak Erick Thohir, Pak Erlangga Hartarto, Pak Ganjar Pranowo, dan seterusnya. Mereka di kalangan yang menjelaskan informasi ketika di acara-acara tertentu, bahas bisnis, UMKM, Pak Sudirman Said, bagus-bagus banget. Iya. Cuma maksud gue, view-nya kecil. Maksud gue gimana nih caranya agar kasih solusi kepada apakah kita berikan edukasi dengan Gen Z ke mereka lewat cara apa sampai akhirnya sayang mereka punya insight yang gede-gede banget tapi view-nya kecil-kecil. Padahal banyak value yang bisa diambil ya. Oh iya dong. Iya. Nah maksud gue itu gimana? Apakah memang generasi-generasi mereka bapak-bapak kita yang terhormat itu adalah harus tiba-tiba ikutan pola-pola Gen Z karena Anda merusak ekosistem dalam tanda kutip gitu ya. Masa lu bayangin Pak Prabowo lagi ngejelasin satu ketahanan negara tapi lu nggak boleh napas bro. Terus berarti Pak Prabowo-nya kalau ngomong berarti saya akan kasih tahu 3 nggak gitu dong. Iya kan mesti kasihan loh. Saya akan kasih tahu 3 cara gimana cara menjaga Indonesia ini agar tetap aman. Tonton video sampai habis. Angkatan bersenjata. Maksud gue emang begitu terus polanya. Sosial media persaingan semakin ketat, orang mau cari atensi gitu ya. Atensi menjadi emas baru gitu zaman sekarang. Ya mau nggak mau mereka harus manfaatin tadi kan. Attention rate semakin tinggi semakin orang mau bertahan lama di aplikasinya kan. Jadi kayak TikTok, Instagram, YouTube ya mereka targetnya untuk orang stay lebih lama kan di aplikasi. Jadi kayak gimana cara untuk bisa stay lebih lama? Berubah zamannya ke face gitu kan. Tapi kan itu nggak dipakai buat langsung juga kan kalau lagi seminar. Jangan kan orang yang udah pakai kayak gitu juga attention rate-nya masih rendah ya. Ada yang masih rendah. Banyak. Oh berarti kalau itu berarti kembali ke topiknya. Pembahasannya nggak relate sama audiens berarti kalau itu. Bisa. Atau tadi yang udah kita bahas juga hooknya nggak menarik gitu. Di 3 detik pertama orangnya lagi jalan atau misalkan belum ada yang menarik gitu. Orang langsung ini apaan sih kayak gitu kan. Iya betul. Makanya bapak-bapak pejabat undanglah hire staff-staff khusus kayak seperti beliau buat bisa lebih maksimal negaranya jadi kebangun. Ya kan kayak misalnya gue kemarin lihat video Pak Jokowi keren banget, daging banget beliau untuk penjelasan tentang buat setiap wilayah-wilayah yang video terbaru beliau deh kemarin lu nonton pakai batik itu keren banget beliau. Semoga Allah jaga Pak Jokowi. Artinya itu daging banget. Tapi penjelasan di menit ke-35 gue hafal banget. Di menit 35 beliau menjelaskan tentang wilayah-wilayah di provinsi, daerah-daerah itu harus bikin satu kayak semacam brand positioning gitu nih. Iya. Kayak misalnya janganlah template beriman terlalu standar gitu ya. Iya tau gak sih lu yang kayak jadi kata Pak Jokowi bagus banget. Pak Jokowi udah melek masalah branding.
pokoknya seluruh wilayah-wilayah di Indonesia harus bikin satu positioning lah, kalau kita istilah dari orang brand positioning yang unik, diferensiasi kata beliau. Betul. Ya kan? Pembeda. Jangan ikut-ikutan. Misalnya Gorontalo, Teguh dan Beriman, bukan nggak bagus, tapi itu tiba-tiba dipakai lagi di daerah Jawa misalnya, iya kan? Jadinya hampir mirip-mirip. Iya, Nah, betul, maksud betul, gue betul. itu kan bagus, tapi kan orang kan mungkin nggak nonton video beliau sampai menit 35 bro. Iya. Nah maksud gue, Udah pasti tuh. iya kan? Tuh. Udah bosen capek duluan kali ya. Maaf mengakui Pak Jokowi. Anda mau kritik pemerintah? Waduh. Enggak. Anda Pulangnya lewat mana nanti? Anda oposisinya terus. Tolong gitu deh. Oh. Enggak bener loh, itu bagus programnya Betul, beliau. betul. Oke. Artinya cuma kan orang mungkin nggak nonton sampai menit ke 35, videonya aja 40 apa 50 menitan let's say. Iya. Dari awal kan mungkin awal pembukaan dulu. Nah, mungkin bisa kali ya di depannya tuh kayak dikasih, menurut lo gimana sih? Dikasih satu hook yang kayak saya akan kasih tahu nanti di obrolan ini gimana caranya setiap seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia membangun satu keunikan tersendiri dalam sebuah wilayah tersebut. Iya. Tapi kadang protokol juga sih ya. Pasti sih, Kayak pasti gitu-gitu. Ada kayaknya ya. pasti di daerah juga ya. Iya. Cuma yang pasti sih kalau pemanfaatan mungkin lebih ke sosial media gitu kan. Biar dari pidato yang panjang itu kan bisa diolah kembali kan. Oh, Biar- dipotong-potong. Iya, dipotong-potong Oh, iya. gitu kan. Jadi klip-klip singkat biar orang nangkep inti paling utamanya gitu. Karena tadi biasalah Gen Z males untuk nyari tahu panjang gitu, males nonton berita, nontonnya TikTok terus gitu, nyari berita di TikTok gitu ya. Ya mau gimana pun ya balik lagi ke sana kan. Jadi semua orang, perusahaan dari pemerintah ya mau gak mau harus care juga ke arah sana kan. Betul. Makanya kadang kita nonton ketemu tayangan-tayangan acara talk show di TV Betul. tapi ngelihatnya yang Oh, potongan-potongan potongan-potongan. yang ada di poinnya. TikTok. Heeh. Ya kan berarti kan pilihannya alhamdulillah bonusnya dia jadi ke YouTube dan nonton Iya. versi fullnya, Iya. kena tuh dia funnelnya, atau minimal dia dapat informasi dari video tersebut. Iya. Jadi video yang tadinya mungkin potensinya nggak ditonton sampai habis atau di bagian belakang, Sengaja jadi tahu kelihatan. ternyata ada di ini loh, ternyata Pak Jokowi statementnya bagus loh dengan membangun negara ini. Betul. Oh itu juga penting tuh Itu penting potongan-potongan banget video sih. tuh. Makanya kayak mau gak mau brand, korporat, pemerintah harus care juga ke arah sana kan gitu. Kok saya Betul ngomongin sih. Pak Jokowi, Anda kayak gang banget sih. Nggak Maksudnya- berani ngomong soal Enggak, maksudnya Anda penyusup, jangan penyusup. salah. Lah kan kita support program pemerintah, Oh, iya. biar keren Pak Prabowo, yang pokoknya para menteri-menteri lah. Kita harus dukung pemerintah. Dukung. Cuma maksudnya Anda dari kayak mukanya ini Tegang Bang. lah. Oh, Ini berbahaya kalau ngomong soal pemerintah. oposisi. Enggak. Hmm. Tuh kan mulai nih. Ini mancing-mancing. Soalnya udah duduk sama Pak Anies begini. Kita pilih nomor. Kenapa? Lu mau bilang kenapa? Gua abis duduk sama Pak Anies lu mau Enggak, bilang enggak. gua kadrun. Enggak, apaan sih tuh nanti begini-begini mulai deh. Sabar, cebong. Bisa aja ternyata habis. Oke, Aduh, bro, gue liat sosial begitu, media lu begitu. dong. Lu sekarang lagi apa, bro? Ke depan nih, ada workshop kayak pengen belajar lebih lanjut mengenai video, bro. Nih insight-nya keren loh, masih muda nih. Umur 22. 22. Fajar umur Enggak usah bahas umur di sini. enggak, bukan, maksudnya umur 22 udah bermanfaat buat orang enggak? Ya Umur insya 22 Allah lagi ngapain waktu itu? untuk bermanfaat buat keluarga sih belum tahu ya. Tapi kalau buat keluarga insya Ya, Allah. enggak, maksudnya di umur 22. Alhamdulillah. Di umur 22 waktu itu udah ngapain? Dia di umur 22 udah punya insight tentang video. Ya kan zaman 22 dulu kan belum ada begini-beginian. Terus ngapain? Adanya apa? Ya lebih banyak bekerja di jurnalistik. Mantap. Keren. Oh, ini suka melintir-melintir media berita nih di dia nih orangnya. Waduh. Kita lanjut, Oke, guys. Kita coba lanjut. buka. Itu website lo apa, bro? Itu website kebanyakan isinya sebetulnya aku juga tadi jual preset juga. Oh, terus, ada preset. Iya, aku buat preset juga. Menarik nih. Nah, Terus ini ada dia. ebook juga sama Alamat. portofolio sih. Jadi kayak buat yang mau lihat hasil gitu jadi bisa lihat di sini sih. Wih, keren headline-nya. Tanpa lama. Social media campaign. Oke. Iya. Ini pernah sempat kerjasama sama Freeport, Tokopedia, Berika. Oh, Freeport yang di Papua. Freeport yang di Papua. Kita bahas yuk politiknya yuk. Udah. Kebaik. Lumayan tuh buat kontroversinya, konspirasinya gitu kan. Biar ada thumbnailnya ya. Heeh. Jadi sekarang Freeport dimilikin siapa, Bro? Udah. Apa? Udah. Oh, udah. Ya. Coba cek lagi. Oh, ini yang udah pernah lu garap. Iya, ini udah sempat Pernah lu dulu garap-garap digarap. Betul. videonya gitu kan. Betul. Ada Apalagi? project yang emang berbayar, ada project yang fake project buat sendiri. Oh, oke. Iya. Pelicin. Iya nama produknya. Oh. Kenapa sih Aldan? Ketika gue sebut pelicin dia geter. Ini lo bikinnya di mana sih? Di portofolio ya?
Ini pakai site, Bikin di portofolio Enggak gimana? nih maksudnya nih website apaan? pakai Google Set, aja. Oh, Google Sheet. Lu bikinnya di mana sih, di portofolio ya? Portofolio itu hasil dari yang lu Hasilnya bikin. iya, maksudnya kan Enggak, ada, maksudnya- ada juga kan website. Apaan tadi sih? Gue salah baca. Guys, gue blank guys, gara-gara dia nih. Pengen gue bahas apa tadi gue lupa lagi. Gak ada. Ya maksud gue, lu jangan ngancurin value dari podcast Kasih Solusi yang insya Allah udah 500.000 subscribers ini. Masya Allah, bisa- luar biasa. Seharusnya host membimbing co-hostnya ya. Ini Oh enggak, malah- emang saya pengen menjatuhkan. The people's elbow. Emang ada kos buat dijatuhkan gitu ya. Pantesan yang dimenangin bukan yang master gitu. Yang di belakang layar dimenangin. Gile. Lu kebayang gak? Lu kebayang gak Jarwo pengen ikutan nimbrung dari obrolan yang lagi seru banget. Nah, Terus tiba-tiba, ini lu bikin di mana sih? Di portofolio ya? Hah? Bikin di portofolio tuh Tadi gimana? Gimana sih maksudnya? Itu kan portofolionya tadi. Iya, portofolio tadi. Oh gini, portofolionya bikin Website-nya di bikinnya di mana website. gitu loh. Website-nya bikin di mana? website portofolionya bikin di mana Website gitu. Ya. portofolio bikin di mana Nah. gitu. Tadi mau bahas itu tadi belebetan. Bikin di web developernya apa gitu. Apaan sih? Tadi website-nya bikin di mana kan kata lu kan? Iya. Iya. Ya developer lah. Oh iya, namanya web developer. Yang bikin website-nya kan bikinnya di mana? Maksud lu gitu kan? Tadi maksudnya itu kan. Bikin portofolionya di mana? Di Ah. website mana gitu. Ini website dia. Oh website khusus nih. Iya ya, pakai domain khusus. Apa sih Tapi domain buatnya pakai Google Site. ada yang gratisan gak sih kayak Itu gitu? gratisan, Google Site gratisan. Oh, Google Cuma Site. emang kalau beli domain kan nazifu.com gitu, beli domain ya 100.000 per tahun. Iya tahu. Cuma maksud gue berarti lu bukanya di Google Site. Hmm. Google Site tuh yang PowerPoint kan? Bukan. Google Site itu buat bikin website. Ada Yang Namanya PowerPoint Google itu apa Site. dan yang di Google Drive PowerPoint? apa? slides. Oh, astagfirullah. Slides. Google Slides. Google Nah, ini Slides. Google Site. Google Sites. Google SITE. CT. Ya, Oh, Site. Site. CT site. 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 Google Site. Ya gue Iya. pikir si D. Lah iya bener Oh, kan. ngeles bisa banget ya. Lah kan sama Site, aja iya, site iya. sama site. Site sama Oh, site Site. ya mirip Hmm. lah. Oh, di Google situ. Site tuh. Google Site iya. Panteng ya. Bikinnya gratis tapi emang kalau bisa kita lihat banyak referensi segala macam bisa bikin lumayan. Gue pengen unik bikin juga kayak sih. gitu, Bang. Buat apaan kalau boleh tahu? Buat. Portofolio gue udah banyak dari Apa? zaman gue muda. Ah paling pas duduk dikasih solusi doang. Paling atas kasih solusi. Merendahkan banget nih orang nih. Pasti lu taruh paling atas kan? Portofolio lu dikasih Enggak. solusi. Nah, delete. Ya kan? Ada delete tuh. Nggak mungkin. Juara satu kasih Iya, solusi. wah, pasti Oh, gitu. ada delete. Enggak kan? Pasti lu kasih headline. Ada yang lebih. Apa coba? Emang ini doang nih. Lanjut. Ngaco nih, makin ngaco nih podcastnya nih. Oke, ebook, foto, videografi di bawah coba dong. Berapa bro? Apa? Langsung diklik sini aja. Itu tuh. Oh tuh ada harganya nih. Oh, ada harganya kira gratis. Mental. Gimana Indonesia mau maju nih? Mental orangnya begini. Aku kan masih Buatnya setahun, Pak. Lumayan. buat setahun ya. Tuh, Oh, buat setahun. Developnya setahun. Lihat riset. gratis aja. Oh, Ini iya. mahal bro. Oh, dia cuan mulu. Loh, bener dong. Territory Oh, masa nggak boleh? Iya, boleh. Boleh. Ah ini 100.000 dapatnya preset premium. Berapa biji? Itu ada 10 loot premium sama ada 15 yang generasi pertama. Oh nice. Jadi bisa warnain video. Ya udah satu klik aja gitu. Pakai aplikasi VN, satu klik langsung bisa dapat looks yang oke gitu. Oh video nih. Buat video, Grading. buat color grading. Oh mahal loh. Mahal nilainya loh maksud gue. Iya. Artis 100.000 bisa dapat begitu. Hasilnya mana? Boleh dong? Oh ini. Ya ini salah satu bisa di next Coba ke next. kanan. Coba next dong. Enggak itu ada. Itu ya betul. Ini original lu yang bikin, Bang? Aku bikin sendiri. Sendiri. Oh. Ya awalnya kan kayak biasa aja gitu yang atas biar Iya, bisa iya, kelihatan iya. hawa. Ini kan di Mesir gitu ngambil di Mesir biar kelihatan lebih hawa-hawa Mesir. Oh ya. Bisa dibuat kayak gini. Agak dusky gitu ya. Iya, betul. Hmm. Next lagi ada beberapa loot lain Apaan? contohnya. Daski. Das. Oh, Das. DUSK. DUST. DWST. Kirain Dask. Ya, ini beberapa contoh lain kayak ya biar Sinematik ya? iya Iya, biar videonya lebih asik juga Apa gitu tuh kalau boleh tahu sinematik itu? Sinematik. Ya apa? Ya udah enggak usah dibahas. Dia mancing dia gak bisa ngejelasin. Kan gini-gini banyak ditemuin di YouTube. Iya banyak sih. Cari Cuma- aja preset grading. Mhm. Terus yang kenapa gue harus beli di sini? Dia tinggal drag and drop ya? Ya obviously, tapi yang pasti karena emang ini aku develop sendiri. Jadi kan aku lebih fokusin untuk teman-teman yang emang mau hasilnya kayak punya aku gitu.
Soalnya kalau nyari di YouTube gitu segala macam, Hasilnya bisa beda ya. hasilnya bisa mungkin mohon maaf gitu belum tentu semuanya bagus gitu. Ya. Jadi karena emang aku udah tadi ngabisin waktu setahun aku coba tes dari ratusan Iya. video yang aku ambil. Ya aku coba tes banyak video, hasilnya bisa lebih maksimal gitu. Kalau dipakai buat wajah nggak bakal jadi hancur gitu. Banyak kan kalau misalkan pakai ngedit gitu lagi videonya video orang. Kenapa sih? Enggak. Dia ngomongin wajah tetep nggak jadi hancur, dia kesinggung. Lah emang gue lagi ngomongin elu. Emang dia lagi ngomongin elu. Justru gue ngeliat ke lu bang ya begitu. Wah parah. Dia ngomong wajah nggak hancur. Dia sensi. Emang lagi ngomongin elu. Ya pokoknya apalagi di Iya. produknya bro. Ya kan kebanyakan kalau kita lagi ngedit warna buat muka kan skin tone bisa keubah tiba-tiba jadi Iya. warna hijau, Benar. warna jadi kuning gitu kan. Kalau pakai ini udah aku tes warnanya bakal tetap oke gitu. Tapi yakin ya diaplikasiin di media yang berbeda pasti hasilnya sama kayak lu bang. 90% harusnya oke. Aku Iya. udah coba tes beberapa HP, beberapa kamera masih aman gitu. Wih, Aziz Pik aja make komen bro. Oh ini konten kreator Keren ya, top. Purwokerto apa sih? Nama daerahnya Purworejo. Begitulah Jawa lah pokoknya. Iya. Lupa gue, maaf ya Jess kalau salah. Iya ini keren nih dia nih. Videonya clean, cut cepet tanpa Iya. musik. Ikan dia ngejelasin pixel lab apa Iya segala betul. macam. Oh Dia dia bagus banget. Dia make comment. LUT itu apa sih? Itu loot preset. Loot preset itu Oh, oke. preset warna buat video. Oh, oke. Wah keren abis bang. Lootnya udah gue cobain. Signature orange sama moody black. Itu nama lootnya. Kan ada 10 loot tadi, ada yang namanya signature, ada yang namanya orange, ada yang namanya moody black gitu ya. Wih Aziz Pik aja pakai. Mantep. Mau nih belinya di sini. Tinggal langsung payment Iya, gitu iya, segala macam ya. Apalagi bro di sini bro. Lu punya. Aku pernah nyoba buat ebook juga sih. Ebook buat teman-teman yang baru belajar foto, videografi. Ya murah-murah aja gitu 100.000 bisa langsung baca detail semuanya gitu. Oke. Ini berarti semua lu bikin sendiri pada timnya dan Google Site doang. Bikin sendiri full karena emang seneng belajar gitu ya. Aku seneng belajar buat bikin Google Site, buat bikin ebook, buat bikin lu tadi. Ya aku coba sendiri sih. Rencana ke depan apa bro? Rencana ke depan aku pingin tadi sih balik lagi ke video produk karena asik bikin video produk. Balik lagi bikin video produk yang banyak, nyoba-nyoba bikin fake project, ngejar klien-klien yang lebih asik lagi gitu sih. Masya Allah. Wah masya Allah. Jarwo, rencana ke belakang apa? Udah lewat. Udah lewat. Gimana tuh ceritanya? Enggak, takutnya kan emang Rencana ke belakang, rencana ke depan. kirain enjoy dengan kestakan ini Oh hidup. enggak. Mau maju terus dong. Gimana? Apa? Makanya oke rencana ke depan apa? Jarwo? Ya pokoknya menjadi desainer terbaik Masya Allah. yang bisa menggapai semua. Oh, berarti kompetitornya Ivan Gunawan. Ivan Gunawan, Tadi lu bilang desainer. graphic designer lah. Ivan Gunawan kan fashion bukan? Passion. Oh. Think. Pindah dalam sekejap juga nih. Sah. Wah, hilang. Jarwo hilang. Jangan lupa diedit ya. Dia dulu jangan lupa. Capek. Pokoknya lu harus edit hilang ya. Ulang ya. Agak remotin, Ulang ya. oke. Maksudnya kan kita bertiga Kaget kan. ya, kaget. Kita ya. kaget, kita Oke, kaget. siap. Biar maksudnya dia juga cepet enyah dari hidup kita kan. Oke. Coba ya. Oke. Kita tes editor kita. Apa-apaan ya apa-apaan? Oh enggak, kita tes. Ini bukan Nah, apa-apa ini- nih, menjatuhkan. Ini video. Maksud gue ini video. menunjukkan bahwa video itu bisa kreatif sedemikian rupa kalau lu punya skill dan Kreativitas. Tunggu bentar Ini kan ya. lagi bahas Bang, video. bagi gue waktu 3 menit untuk ngomong sebentar ya. Ya. Gue jadi co-host ini bener-bener pengen menyerap ilmu dari narasumber. Gimana bisa gue nyerap narasumber guys? Kalau hilang. Kalau gue direcokin mulu sama dia ini. Udah jadi host bukan ngayomin co-host. Teriak juga nih. Aduh, udah ketemu orang hebat. Enggak, maksudnya gini, gue pengen lu cepet-cepet udahan dari sini kan. Maksud gue coba kita ekspresi dengan ngilang. Gue mau tes apakah editor gue yang bernama Diki ini bisa ngilangin dengan dan dia udah setara nggak sama level skill lo. Waduh. Kalau memang ternyata dari tadi kan soalnya kan loh editor gue paling enak, dia paling banyak ilmunya loh karena setiap hari ngedit tentang podcast yang dari narasumber hebat yang duduk di sini. Jangan pindah dalam sekejap deh, kamehameha aja mah guys. Nih, gosongin. Coba ya kita Hilang, kaget abis itu siap, wah siap. hilang nih gitu ya. Coba ya, mestinya biar dia juga cepet keluar dari studio ini juga. Oke, 1, Gatal-gatal juga sih deh. 1, 2, 3. Wah, Jarwo, lu kemana wo? Kemana bang? Hilang bang. Hilang. Nggak bakal bisa hilang. Wah, Orang suaranya ada. Bahaya. Wah, ngeri banget. Nggak bisa hilang. Pindah Orang- kantor sih bang. Pindah orang kantor sih bang. Orang maskingnya susah. Tinggal ditutupin aja.
Kita kasih solusi.